diwahyukan dan diperintahkan oleh Allah. Tiga aspek di sini. Kemudian yang terpenting dari itu adalah Rasulullah Muhammad SAW menyatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sahabatnya kemudian melantunkan, menghafalkan dan menuliskan. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana firman itu? Siapa mereka yang mendengarkan? Siapa mereka yang menuliskan? Siapa mereka yang menghafalkan? Seketika kemudian setelahnya muncul Depolius yang mulia, banyak orang yang dan seterusnya. Jadi poin ini saya kira teman-teman yang terpelajar di sini paham. Kemudian ketika berbicara mengenai Yesaya 63 nomor 9, segala kesesakan mereka bukan seorang duta, bukan utusan. Berarti bukan Yesus. Makanya Yesus ketika datang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kenapa? Dia hanya utusan, dia hanya duta. Seperti yang saya jelaskan tadi. Sehingga keselamatan yang diberikan, yang dijanjikan ketika dia mengatakan, akulah jalan, akulah akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Berarti ending dari semuanya adalah Bapa. Yesus hanya perantara. Seperti kisah para rasul 2 nomor 22. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Jadi gini, Yesus memiliki kurikulum pengajaran. Dia punya siswa, dia punya murid. Lingkungan muridnya itu Yerusalem di abad pertama. Orang-orang Yahudi, domba-domba dari Bani Israel. Itulah murid Yesus. Kelompok ini kemudian ada gurunya. Gurunya berdiri di depan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini pernyataan Yesus untuk siapa? Untuk Bani Israel. Bukan untuk semuanya. Untuk Bani Israel, untuk murid-muridnya. Kenapa? Murid-muridnya adalah orang yang sudah punya Tuhan. Siapa Tuhannya? Bapa Abraham. Siapa Tuhannya? Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka sudah bertuhan, tidak seperti kita yang sebelum datang Kristen, yang sebelum datang Islam, kita belum bertuhan. Sederhananya gitu, kita masih animisme dari nenek moyang kita, penyembah-penyembah dewa-dewa dan seterusnya. Kalau mereka, begitu Yesus datang, mereka sudah punya Allah, mereka sudah punya Tuhan. Tetapi mereka bertuhan kepada Sang Bapa, tetapi tidak menerima Yesus sebagai utusan Bapa. Maka Yesus mengatakan, jika Abraham adalah Bapa, mengapa engkau menolak aku? Sementara Abraham mengajarkan menyembah kepada Allah, aku pun mengajarkan hal yang sama. Terakhir, terkait dengan apa yang saudara saya sampaikan tadi di dalam Yohanes 1 nomor 1, ya, en arche en hologos kai hologos en proton theon kai theos en hologos. Jadi logos dan theon itu, ketika Anda mengatakan posisi logos di sini adalah Yesus, belum ada di sana. Theon dan theos itu merujuk kepada pribadi yang sama, esensi tertinggi, otoritas tertinggi. Apa pembuktiannya? Mari kita lihat di dalam Yohanes 17 nomor 3. Apa yang didudukkan oleh Yesus di sana? Satu-satunya Tuhan yang benar. Itu jelas. Itu tidak mungkin kemudian dipungkiri. Tomonon alechinon itu dikatakan theon. Theonnya di sana tidak merujuk kepada logos. Sementara Yesus yang berasal dari logos hanya dikatakan aposteiles eusos Christos, mengirim atau mengutus Yesus. Sang Theon mengutus Yesus. Berarti Yesus yang adalah sang logos tadinya, manifestasinya jelas, dia adalah manusia yang diutus dari logos, berdasarkan perintah, berdasarkan firman. Apa pembuktiannya? Coba kita lihat dalam Yesaya 43 nomor 10. Atem edai neum wa abdi asir baharti lama antidai wa ta'aminu li wa tabinu. Kiani merujuk kepada Allah. Dia lafanai lo nauser el wa aharai lo ye atau lo Yehave, Yodhave atau Adonai atau Hasem. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Sehingga ketika Maria ada proses pembentukan janin dalam rahimnya, yang dibentuk itu bukan Tuhan. Yang dibentuk itu adalah hasil dari logos itu tadi. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus sudah ada? Belum. Nanti setelah Allah berfirman,
Gabriel datang kepada Maria. Gabriel menyampaikan kepada Maria, Maria kamu akan hamil. Bagaimana aku hamil? Aku nggak pernah disentuh laki-laki. Aku bukan pesina. Kata Gabriel, yang maha kuasa berkuasa atasmu, roh Tuhan ada di atasmu. Maka apa yang diperintahkan oleh Bapa? Jadi hamil dia. Nah, kembali kepada Quran, terakhir 10 detik. Al-Quran mengatakan, wa ulaika humul kazibun. Orang-orang yang mengingkari Al-Quran, mereka itu adalah pembohong. Nah, data-data ini tadi mohon maaf, entah Anda imani ataupun tidak Anda imani, saya sudah menjelaskan apa yang saudara-saudara imani itu dibantah sendiri oleh Bible. Oke, saya sedikit ya. Seperti ini Bang Suma. Bang Suma dari tadi selalu mengatakan utusan. Bang Suma juga membawa Yohanes 17 ayat 3. Tolong Bang Suma jangan cuma baca satu ayat. Baca ayat sebelumnya. Di ayat yang pertama Yohanes 17 ayat 1. Di situ dikatakan, demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, ya Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat yang kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia di sini Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nah, Yesus memberikan hidup yang kekal. Korelasinya di mana juga ini? Di Yohanes 10 ayat 28. Di situ dikatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil mereka dari tanganku. Catat, Yesus memberikan hidup yang kekal dan mereka pasti. Ada kata pasti di sini, tidak setengah-setengah Bang Suma. Dan kepastian hanya milik Allah. Hanya diberikan oleh Allah. Jadi sudah sangat jelas di sini. Hidup yang kekal di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah jaminan keselamatan. Jadi Yesus memberikan jaminan. Nah, kembali ke Yohanes 17 ayat 3 tadi. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Maksudnya apa? Maksudnya, jika kamu mau menginginkan atau mau mendapatkan hidup yang kekal itu, kamu harus mengenal dua nama ini, yaitu Allah Bapa atau Yod-He-Vav-He dan Yeshua HaMashiach atau Yahweh Penyelamat. Dia dua nama ini itu memberikan hidup yang kekal. Jadi kamu Bang Suma jangan cuma ayat. Nah, kita kembali lagi Bang Suma, kalau Anda mengatakan Yesus Kristus itu adalah utusan, saya kembali ke ayat yang pertama saya berikan, Yohanes 17 ayat yang kelima. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus sudah mempunyai kemuliaan sebelum dunia ini ada. Dan tadi Anda juga membawa Yesaya 43 ayat 10. Di ayat 11 Anda tidak baca. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat lain selain daripadaku. Yesaya 42 ayat 8. Di situ dikatakan seperti ini. Shemi ani yod he vav he. Akulah Yahweh. Itulah namaku. Nah, Yahweh ini siapa? Ini adalah tetragrammaton yang adalah 4 huruf suci itu, YHWH, yang artinya lihat tangan, lihat paku. Menuju ke siapa? Menuju ke yang disalibkan, yaitu Yesus Kristus. Karena yang dipaku itu disalib. Jadi YHWH yang adalah tetragrammaton itu, yang Yod, He, Vav, He, itu adalah lihat tangan, lihat paku. Jadi dia menuju ke yang disalibkan, yaitu Yesus Kristus.
Jadi sudah sangat jelas kalau Yesus Kristus adalah Yod Hevave itu sendiri. Nah, kembali lagi ke Yesaya 63 tadi. Yang dibawakan siapa tadi? Yesaya 63 ayat 8. Di situ bukan utusan, tetapi dia sendiri yang turun. Tapi Bang Suma malah mengutip lagi di ayat yang 9. Tapi Bang Suma tidak tahu konteksnya apa. Baca makanya dari ayat yang ke-8 yang dibawakan tadi. Jangan cuma comot-comot ayat, tapi tidak mengerti konteksnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau Bang Suma mengatakan Yesus Kristus itu hanyalah utusan, kita kembali ke tetragramaton, YHWH, lihat tangan, lihat paku, atau lihat yang disalibkan. Seperti itu, silakan. Sebentar Ada ya. yang mau tambahkan sebentar dulu, dari teman-teman Kristen ada yang mau tambahkan, silakan. Boleh, saya mau nambahkan tadi. Saya ya. Oh, Tunggu silakan, Bang. saya dulu. Saya Pak, saya belum. Nih Pak Hots, gini. Kalau diskusi dengan Bang Suma, ayat yang dia tampilkan, tolong itu langsung dieksekusi. Jadi sebelum merujuk ke yang lain, tolong kita lihat dulu apa maksud ini. Sebab seringkali dalam diskusi dengan Bang Suma ini, dia seringkali mencomot-comot kemudian menyangkut pautkan tentang misalnya tadi tentang kemuliaan, tentang manuskrip, tentang kemuliaan, baru ayat-ayat yang lain. Jadi terlalu banyak yang dia tampilkan, yang dia bawakan, sehingga seringkali kita menangkap mana yang kita mau dijawab. Makanya saya minta kalau diskusi misalnya dia mencomot ayat, itu dulu yang kita eksekusi. Ya, yang itu Jangan harus dulu dibahas tangkap dulu. yang lain. Iya, jangan Iya. pindah ke yang lain. Nah. Jadi nggak jelas mana yang harus dibahas. Nah itu, jadi kita juga mendengar agak enak. Saya sudah sering sih diskusi dengan Bang Suma, tetapi saya memiliki titik fokus supaya ayat itu tidak akan dia ulang pada waktu ke depan dalam diskusi ini. Kalau misalnya Yesaya 63 kita sudah eksekusi, kita jangan ke lain, kita beri dia kesempatan. Apa penafsirannya menurut Yesaya 63, baru kita bantah. Ya kan, Iya, nanti betul. kalau dia merujuk kepada kemuliaan tentang yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayatnya yang keempat dan 5 itu, kemuliaan itu dia menyerempet tentang kemuliaan yang ada di bait suci, tetapi kemuliaan yang di dalam Pak Nats katakan di dalam Yohanes 17 itu kemuliaan sebelum diciptakan penciptaan ini. Jadi itu ada perbedaan kemuliaan di situ. Jadi saya katakan dalam diskusi ini supaya kita tidak terlalu banyak misalnya menjawab sehingga yang lain kecapean mendengar. Jadi kita titik fokus pada ayat yang dia tampilkan itu. Kita eksekusi dulu bahwa ternyata dia Bentar, mencopot ayat yang salah. sebentar. Siapa yang Itu. turun? Bang Jum. Oh, soal Yang soal- aja sih itu tos juga. Oke, Iya, begitu. gitu. Jadi fokus ke topik dan itu yang harus dibaca, jangan melebar gitu loh ayatnya itu. Iya, Jadi supaya kita yang nggak nonton aja terlalu- bingung. Iya, kita mau jawab yang mana sementara dia memberikan sebuah pertanyaan dengan framing, kemudian dia langsung kaitkan dengan Al-Quran. Jangan dulu, kita bahas dulu ayat yang dia tampilkan. Kemudian satu hal ya, ketika Bang Suma menampilkan Al-Quran, tolong dikejar itu Al-Quran itu terdapat di mana. Sebab saya melihat ada ayat yang dia tampilkan di dalam Al-Quran tapi ternyata isinya tidak sesuai dengan materi yang kita bahas. Itu Pak Host. Jadi kita berbicara Oke. dalam diskusi ini alurnya seperti itu. Kalau dia menampilkan ayat kita bahas itu dulu. Jangan dulu merempet kemana-mana. Ya silakan dulu yang lain. Selamat siang yang baru Silakan masuk. Bang Manik, apa yang mau ditambahkan? Enggak apa-apa, biarkan Gimana? dulu Bang Juma Selamat siang. membantah apa yang disampaikan Bang Nathan tadi, jadi biar clear. Oke, silakan Bang Cuma bicara. Silakan. Ya, baik, saudara-saudara saya. Jadi gini, saudara ketika mengambil ayat untuk kemudian membantah apa yang saya sampaikan, ya saya pun mengambil
data untuk saya sampaikan gitu ya. Karena tidak mungkin di sini saya membaca satu kitab kan gitu. Nah, kemudian ketika saudara menunjukkan Yohanes 17 nomor 5 sebagai pembuktian. Saya sebagai seorang muslim, ini sekali lagi sebagai seorang muslim, melihat data itu justru mempertontonkan Yesus lagi menghambakan diri kepada sang otoritas tertinggi. Coba kita lihat dalam Yohanes 5 yang saudara maksud, bagaimana kemudian Yesus mempraktekkan sebagai hamba yang kemudian berdoa kepada Tuhannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku. Ini adalah permohonan. Permohonan ini dilakukan oleh hamba kepada Tuhannya untuk dipermuliakan sebagaimana kemuliaan yang dimiliki sebagai seorang utusan di kehadirat Allah sebelum dunia ini ada. Jadi Allah itu mulia. Allah itu mulia, kemuliaannya itu meliputi aspek segala apa yang ada. Makanya tadi saya memberikan contoh dalil, kemuliaan Allah datang ke gunung, datang ke bait suci, datang ke kemah dan seterusnya, untuk memberikan gambaran bahwasanya Allah memiliki kemuliaan dan berkat kemuliaannya kita hidup seperti saat sekarang. Terkait dengan Yesus, Yohanes 17 nomor 5, dia sedang berdoa, dia sedang memohon, dia sedang menghambakan diri kepada Sang Tuhan. Lalu kemudian yang menarik di sini adalah ketika Yesus itu dikatakan memberi hidup yang kekal. Saya setuju, iman saya ada di situ. Seluruh nabi ketika datang ke atas muka bumi ini diutus kepada satu golongan yang taat kepada nabi tersebut pasti mendapatkan petunjuk, dan petunjuk itu mengarahkan dirinya kepada hidup yang kekal. Oleh karena itulah, seperti data yang saya sajikan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal siapa? Yesus sebagai apa? Utusan. Nah, makanya ketika dikatakan bukan duta, bukan utusan, berarti bukan Yesus. Karena Yesus jelas mengaku sebagai utusan, sebagai kunci untuk mendapatkan hidup kekal. Bani Israel kudu wajib mengimani Yesus sebagai sang utusan oleh sang pengutus. Itu poin. Kemudian ketika saya ditanya nih, bagaimana caranya kemudian Nabi Muhammad SAW itu memberikan hidup yang kekal? Dengan cara taat kepada perintah Allah. Bagaimana cara kemudian orang hidup kekal yang ditawarkan oleh Yesus? Sama, taat kepada perintah Allah. Matius 19 nomor 17. Itu adalah satu data yang sangat familiar buat teman-teman. Jawab Yesus kepada mereka, apakah sebabnya engkau bertanya kepada aku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup nih maksudnya nih, turutilah segala perintah Allah. Jadi poin keislaman di sini itu terpampang dengan sangat jelas bahwa ketika manusia ingin hidup, memperoleh hidup yang kekal, kuncinya hanya satu. Turuti segala perintah Allah. Nah, ini makanya saya katakan kepada saudara, saya ingin menguji kebenaran kitab suciku. Innama yaftaril katsibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Pendusta-pendusta itu adalah mereka yang mengingkari kebenaran Al-Qur'anul Karim. Dan hari ini mohon maaf sebagai muslim, saya masih melihat Anda masih berseberangan dengan ajaran daripada kitab Anda itu sendiri. Meski ada yang sejalan, tetapi ada yang berseberangan. Contoh seperti yang dijelaskan oleh Yesus. Untuk memperoleh hidup, apa itu? Taatilah, turutilah segala perintah-perintah Allah. Apakah perintah-perintah Allah Anda taati? Tidak. Kenapa? Karena Paulus sudah membatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala apa yang ada di dalamnya. Berarti Anda nggak bisa lagi taat kepada perintah Allah. Demikian. Oke. Ya, Dari silakan. tadi Bang Suma tadi mengatakan, bentar teman-teman. Bang Suma tadi mengatakan semua nabi memberikan hidup yang kekal. Mana buktinya Bang Suma? Nabi mana yang memberikan hidup yang kekal? Saya mau tahu siapa itu. Saya kasih contoh di hadits. Di hadits Imam Muslim nomor 5038. Di situ Muhammad sendiri tidak tahu kalau dia itu selamat atau tidak, Bang Suma. Jadi bagaimana dia memberikan hidup yang kekal, Bang Suma? Hadits Imam Muslim nomor 303 atau 303. Di situ kepada anaknya sendiri yaitu Fatimah, dia tidak bisa menyelamatkan Bang Suma.
Ia berkata kepada Fatimah, mintalah apapun kecuali keselamatan karena aku tidak bisa menyelamatkanmu. Anaknya sendiri dia tidak bisa menyelamatkan, Bang Suma. Terus bagaimana dia bisa memberikan hidup yang kekal kepada umat-umatnya, Bang Suma? Berarti yang di Quran, yang di surah Al-Anbiya nomor 107, ayat 107 di situ, tidaklah kami mengutusmu kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam, atau rahmatan lil alamin. Ini gugur karena kepada anaknya sendiri dan dirinya sendiri dia tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa memberikan kepastian apalagi untuk umat-umatnya. Jadi gugur pernyataan Bang Suma yang mengatakan semua nabi bisa memberikan hidup yang kekal. Sementara Yesus memberikan kepastian, Bang Suma. Yohanes 10 ayat 28 tadi, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti Bang Suma, pasti tidak akan binasa. Jadi kalau Bang Suma mengatakan semua nabi memberikan hidup yang kekal, tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya di mana nabi-nabi lain yang memberikan hidup yang kekal. Dan Bang Suma tadi juga masih tetap saja mengatakan Yesus itu adalah utusan. Kembali ke Yesaya 63 ayat 8 tadi, bukan duta, bukan utusan, melainkan dia sendirilah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan. Dia sendiri, Allah sendiri yang turun. Turun sebagai apa? Sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus. Kembali ke tetragramaton tadi, YHWH, lihat tangan, lihat paku, atau lihat yang disalibkan. Jadi kalau Bang Suma masih mengatakan Yesus utusan, mohon maaf, itu dibantah dengan ayat-ayat kami juga. Dan kalau Bang Suma mengatakan nabi-nabi juga bisa memberikan hidup yang kekal, tunjukkan ayatnya. Silahkan. Baik, saya Oke, boleh bisa saya tambahin? langsung tanggapi? Oke, silakan, sebentar Ru. Ganti dari Kristen yang lain silahkan. Dari Baik, Kristen yang ada yang mau ditambahkan silahkan. Baik, Kak. Kalau begini, terkait yang saya sampaikan tadi, saya sudah menjawab bahwasanya satu kitab itu harus kita buktikan, kita uji kebenarannya itu. Tapi yang saya ingin cari benang lurusnya, bagaimana pandangan Islam ini memahami Yesus itu. Kalau dia sebagai utusan, Yesaya 63 itu sudah jelas. Tapi jika dibandingkan atau dikolarasikan atau dikomparasikan dengan Yesus sebagai utusan, tapi Yesus itu katakan, aku sebagai anak Allah, anak manusia. Terus yang menjadi pertanyaan, yang menjawab pertanyaan teman-teman Muslim itu adalah, dalam Yohanes 10 juga dikatakan, bahwa Bapa di dalam aku di dalam dia. Bagaimana rekan-rekan Muslim untuk menjawab itu begitu? Tetapi iman Kristen itu begini Bang Juma. Iman Kristen itu selalu berdasarkan ayat Bang ya. Dikatakan dasar ilmu pengetahuan itu Bang Juma adalah takut akan Tuhan. Baik, di dalam Efesus 4 ayat 17 juga diterangkan, janganlah engkau bergabung atau bergaul dengan orang-orang yang menggunakan pikirannya yang sia-sia. Di ayat itu sudah jelas Bang, bahwasanya dalam mengerti, memahami, mengenal Tuhan itu tidak bisa dengan menggunakan pikiran yang sia-sia. Itu terbukti Bang, bahwa kami orang Kristen itu harus menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran Bang, bukan dalam daging dan kebenaran. Daging itu manusia, daging itu menggunakan logika, tapi roh tidak menggunakan logika, tapi dia menggunakan kuasa. Saya kaitkan lagi Bang, saya buktikan omongan kuasa Yesus itu. Di dalam Yohanes 10 dikatakan di ayat 17, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Itu Bang. Jadi menurut umat Islam, siapa yang mampu berkata seperti itu selain Tuhan Bang? Bahkan Nabi pun tidak mampu Bang. Tapi kenapa Yesus dikatakan Nabi, dikatakan utusan?
supaya umat-umat manusia itu mengerti bahwa pengajaran Yesus itu, tugas Yesus itu, hakikat Yesus itu ketika ada di dunia memang untuk nabi, pengajar, rabi, dan utusan. Kenapa bisa begitu, Bang? Karena efeknya ketika Yesus mengatakan aku adalah Tuhan, itu terjadi, Bang, dalam Yohanes 10 tadi, ayat 19. Ini mungkinlah yang dialami oleh umat muslim. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Kenapa? Karena pada saat itu bangsa Yahudi menggunakan pikiran yang sia-sia tadi, Bang. Efesus 4:17 tadi, Bang. Untuk mengenal Allah. Nggak bisa, Bang. Pertanyaannya saya kembali, siapa yang bisa menggambarkan, mengukur seberapa besar, seberapa kuat kekuasaan Tuhan tadi, Bang? Baik Tuhan itu ingin menjadi manusia firman-Nya. Kalau dalam firman itu, Bang, kalau dalam bahasa awamnya supaya umat Islam itu gampang mencerna, firman itu kehendak, Bang. Pertanyaan saya, siapa yang mampu membatasi kehendak Tuhan itu harus seperti apa? Kenapa repot-repot menjadi apa? Dan seberapa besar, seberapa banyak kehendak dari kekuasaan Tuhan itu? Silakan Bang Juma. Tunggu sebentar. Oke, silakan. Boleh saya Ada yang mau lagi silakan. Kelamaan. Oke, kalau tambahkan jangan panjang-panjang. Gak apa-apa, Nata kasih dia waktu sebentar, Nata. Tapi jangan panjang-panjang ya, Bang ya. Ya, Yesaya 63, ini 63 ayat 8 yang dia katakan juga menyangkut ayatnya yang ke-9. Ini dari pihak Allah, dia menyatakan bahwa dia bukan utusan karena dia yang datang sendiri. Tetapi ketika di dalam Yohanes 17 ayatnya yang keberapa itu, dia menyatakan utusan karena dari pihak Yesus. Jadi ini ada perbedaan ya. Dari pihak Bapa sebagai perencana, dia mengatakan dia sendiri yang datang loh. Maka dia bukan sebagai utusan atau duta. Tetapi ketika dia menjadi Yesus di sana, dia mengatakan dia utusan. Jadi itu ada perbedaan paham ya. Jangan seolah-olah di dalam bukan utusan, seolah berbeda kenapa dia jadi utusan. Nah itu barangkali yang perlu dipahami oleh Bang Suma. Baru yang berikut yaitu mengenai tentang perkataan firman, pelaku firman. Tidak dapat disangkal Yesus sebagai utusan. Dan dia datang sebagai apa? Merendahkan diri, Filipi 2 ayatnya yang ke-8 ya. Taat sampai di kayu salib. Tetapi di sini Pak, ada dua hal yang perlu kita ketahui bahwa dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa, yaitu rencana Bapa dia harus lakukan, yaitu salah satunya adalah baptisan, yaitu untuk melakukan kehendak Bapa. Itu tugas dari utusan. Tetapi tugas dari utusan memiliki fungsi yang kedua, yaitu dikatakan ia membuat firman ya. Sekali lagi ini ada perbedaan ya. Dia selaku melakukan apa yang dikatakan oleh perintahkan, tetapi yang kedua juga ia adalah memberikan sebuah keputusan. Itulah perbedaannya. Sehingga di dalam Alkitab seringkali berkata ditulis apa? Aku berkata kepadamu. Jadi di sini tidak mengatakan Bapa yang menyampaikan itu kepada Yesus kemudian dia teruskan kepada umatnya. Tidak seperti itu. Tapi Yesus langsung memberikan satu keputusan. Satu contoh di dalam Matius 5 ayat yang ke-34. Tetapi aku berkata kepadamu. Jadi Yesus sendiri dari kehendaknya dia. Jadi itu perbedaan ya antara bagaimana Yesus diutus untuk melakukan. Jadi memiliki dua fungsi. Salah satu melakukan yaitu ketaatan kepada firman, salah satunya adalah baptisan, tetapi dia memiliki otoritas untuk memberikan keputusan. Aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu. Itu barangkali sebagai tambahan saya. Silakan. Silakan Bang Suma. Oke, silakan Bang Juma ditangkap ya. Oke, baik. Jadi teman-teman yang saya hormati ya, ketika saudara mengatakan Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan. Kalau kita melihat dalam Yesaya 63, nomor 8, nomor 9, di situ tidak ada kata mengutus dirinya.
dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta, bukan juga utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Bukan dia sendirilah yang datang menyelamatkan. Allah Tuhan menyelamatkan Bani Israel, menyelamatkan anak manusia dengan cara apa? Mengutus para utusannya. Makanya ketika utusan datang, dia tidak mengatakan aku yang menyelamatkanmu, aku tujuan, akulah Tuhan. Tidak. Mereka datang sebagai wakil, sebagai duta, sebagai utusan, dan wajib hukumnya mereka menyatakan dirinya adalah utusan. Apakah Yesus melakukan itu? Ya, Yesus melakukan itu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Siapa yang menjadi tujuan? Bapa. Jadi yang menyelamatkan siapa? Bapa. Jadi yang menembus siapa? Bapa. Yang kemudian memberi petunjuk siapa? Para utusan. Yesus yang memberi petunjuk. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan sembahlah Allah di dalam roh dan kebenaran. Nah ini, kalau menyembah dalam roh berarti khusyuk. Ibadahnya harus jelas. Perintahnya harus jelas. Menyembah dalam kebenaran, poin-poin pengajarannya harus jelas. Hidupmu jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, taatilah segala perintah Allah. Nah, bagaimana Anda bisa hidup beribadah menyembah dalam kebenaran kalau prosesi ibadah Anda tidak berdasarkan kebenaran yang berdasar dari perintah-perintah Allah, tapi berasal dari catatan manusia itu sendiri. Itu yang harus dipahami. Kemudian Yesus memberikan nyawanya. Nah, inilah yang saya katakan kebenaran Al-Quran itu absolut. Wa ulaika humul kazibun. Oknum yang kemudian jelas-jelas mati menyerahkan nyawanya, dianggap sebagai Tuhan, itu adalah sebuah kebohongan. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Kenapa saya mengatakan demikian? Teman-teman, di dalam kitabnya orang Yahudi sangat jelas dikatakan, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, Reo ataki anihu feim Elohim. Dia minta kepada Bani Israel, lihat sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku, tidak ada Tuhan selain aku, akulah yang mematikan. Nah, akulah yang mematikan. Yesus memberikan nyawanya, akulah yang mencabut nyawanya. Kemudian Yesus dibangkitkan, akulah yang menghidupkan. Yesus kemudian dihidupkan. Jadi kalau Al-Quran menerangkan mereka adalah pelaku kebohongan, saya rasa saya nggak akan ragu di situ. Karena kenapa? Oknum yang menyerahkan nyawanya, yang dimatikan itu Anda anggap Tuhan itu sendiri. Ini adalah sebuah kebohongan. Kenapa? Karena kitab Ulangan, Devarim 32, nomor 39, jelas dikatakan, akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan. Yesus, akulah yang dihidupkan, akulah yang dimatikan. Jadi yang mana yang Tuhan? Allah yang Tuhan, Yesus utusan Tuhan. Maka jelas bukan utusan, bukan duta, tapi aku sendirilah. Makanya Yesus mengatakan, kalau kau menerima firmanku, kamu tidak menerima firmanku, tetapi menerima firman Dia yang telah mengutus aku. Itu sangat jelas. Makanya kesaksiannya di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Aku adalah utusan. Terakhir dari pertanyaan saudara, apakah ada nabi yang kemudian sama seperti Yesus, yang mampu kemudian memberikan kehidupan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus? Bung, di dalam kitab saudara sangat jelas dikatakan, pemungut-pemungut cukai dan orang-orang sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kata siapa? Kata Yesus. Ketika apa? Ketika mereka percaya kepada siapa? Kepada Yohanes Sang Pembaptis. Orang-orang yang belum terjadi penyaliban percaya kepada Yohanes Pembaptis, mau dia pemungut cukai, rentenir, mau dia pesundal, itu lebih dulu masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena kenapa? Percaya kepada Yohanes Pembaptis. Bagaimana dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada manusia, wahai Muhammad, jika mereka benar-benar mencintai pencipta langit dan bumi, maka ikutilah aku
Aku niscaya Tuhan pencipta langit dan bumi akan mengasihimu, akan mengampuni segala dosa-dosamu, karena pencipta langit dan bumi Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin keselamatan. Kalau ikut sama dia, maka pencipta langit dan bumi akan menghapuskan segala dosa dan mengasihi kita. Kalau yang mempunyai alam semesta ini telah mengasihi kita, sudah pasti itu jaminannya adalah surga. Demikian. Oke, buat Pak Ronald silahkan ditanggapin Pak Ronald. Siap, izin. Terima kasih Bang Suma untuk waktunya. Silakan. Terima kasih bertemu kembali. Kalau pemahaman Abang Suma sendiri, Abraham ini dari bangsa apa? Awalnya dulu. Kok lari? Abraham, Ishak, Yakub. Itu bangsanya apa? Mesopotamia. Oke, Yang jelas Israel, dia ya? bukan Yahudi, dia bukan Nasrani. Bukan. Tapi Bukan Israel. juga. Abraham bukan Israel. Bukan. Oke, siap. Iya. Berarti Oke. Abraham bukan Jadi- Ibrani dong, Bang? Bener, Bang Dia Suma? penutur bahasa Mesopotamia. Saya sebagai pribadi Muslim, ya itu tidak mengetahui aspek bahasa yang jelas apa yang digunakan. Yang pasti keturunan Abraham itu memiliki 3 unsur bahasa. Dikatakan sebagai bahasa Abrahamaik, Ibrani, Aram, dan juga Arab. Oh, itu Seperti kenapa dikatakan dia orang Ibrani gitu, Bang ya? Kemungkinan. Oh. Oke. Karena dalam Lanjut. Alkitab itu, Bang, Abraham itu berasal dari Ibu. Ur Kasdim, Bang. Bu Noni, ini saya mau potong sebentar karena kita kalau pindah orang paling materi. Iya, Jadi iya. pembahasan yang kita bahas Iya, ini akan melompat. coba langsung. Pak Noni, Kenapa kan dari saya tadi kan Menyesuaikan nyimak saja seharusnya kan yang Pak Ronald tadi ini. Iya, saya Saya boleh bertanya menjawab ada nih. hubungannya dengan ini ada Kanan, hubungannya tolong dengan diturunin ketuhanan dulu Yesus. itu Pak Ronald, takutnya malah Pak Ronald itu biar nanti nggak rame ya Pak Ronald dibawa dulu aja ya Pak ya. Iya, sebentar ya, Kak Noni. Boleh Bu, tapi dia harus menyesuaikan dengan irama kami, Iya, dengan maksudnya materi yang Bapak kan dibahas. dari tadi Iya, kan iya, nyimak iya, harus iya. ditanggapi. Dengan ketuhanan apa Yesus. dibawa aja ya Baik. Pak Ronald. Aku mau turunin tapi nggak tahu yang mana ini yang Pak Ronald. Oh ya sudah, Oke, ya sudah. jadi Di sini Jadi aja, begini, di sini Pak, aja. Oh, Bang diturunin. Apa-apa. Iya, iya, Sebentar, Bang silakan Nathan. kawan-kawan. Bang Nathan, saya boleh ini, Bang Sangga nih perkataan oke, dari silakan Bang Zuma. silakan. Begini, tadi saya sudah bilang pada Bang Zuma menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran. Terus Bang Zuma kaitkan bagaimana mungkin kita menyembah Tuhan itu roh dan kebenaran sementara kitab itu adalah catatan manusia. Begitu tadi perkataan Bang Zuma. Shalom Terus? semuanya, salam kanoni. Halo. Shalom. Bentar ya, bentar. Lanjut. Terus ya Bang. Ah, terus yang kedua tadi Bang Zuma saya kutip itu di dalam Yohanes 10 ayat 17, Bang Zuma mengatakan nama Yesus itu diambil gitu loh. Dia tidak mencipta tapi diciptakan, diberikan nyawa. Terus yang ketiga tadi Bang Zuma bilang Yesus itu dimatikan gitu loh. Aku dimatikan. Terus yang keempat Bang Zuma bilang pemungut cukai itu percaya kepada Yohanes. Baik, kalau boleh saya sanggah nih Bang ya. Saya katakan pada Bang Zuma tadi, menyembah Tuhan itu harus dalam roh dan kebenaran. Tidak dikatakan dalam kedagingan, dalam daging dan kebenaran. Daging itu manusia, Bang. Daging itu menggunakan logika, menggunakan akal yang terbatas untuk mengetahui memahami sesuatu, Bang. Baik memahami Tuhan. Itu konteksnya, Bang. Ketika kita mengacu kepada catatan manusia yang seperti apa yang memiliki kriteria syarat sebagai penyampaian atau utusan atau nabi rasul Tuhan. Itu kan ada syaratnya, Bang. Bukan manusia sembarang. Kan begitu, Bang. Jadi, kalau dikatakan dalam roh dan kebenaran itu, Bang, iman Kristen itu roh dan kebenaran artinya ketika umat Kristen itu percaya apa yang dilakukan Yesus itu semasa dunia, tapi bukan dalam kedagingannya, Bang. Tapi dalam kekuasaan ilahinya itu bangsa di dunia. Contoh, saat dia menghidupkan orang mati, itu hanya Tuhan yang punya. Atau kuasa Tuhan yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Menyembuhkan orang sakit kan begitu, Bang. Memelekkan mata orang buta dalam Yohanes 10 ayat 21 tadi, Bang. Kan gitu. Terus selanjutnya, Abang bilang tadi Yesus itu dimatikan atau nyawanya diambil. Saya tadi bilang tadi, Bang, dalam Yohanes 10 ayat 17. Coba Bang Zuma baca sambil saya sebutkan. Dalam 10 Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Coba Abang pahami dulu nih kata ini barang gitu loh.
Karena saya kalau debat dalam dunia hukum saya begitu bang. Saya kejar tuh omongannya begitu bang. Terus tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Udah jelas tuh bang kata-katanya. Begitu bang. Karena kalau saya dalam dunia hukum bang, saya sekali bilang, saya itu suka kejar tuh barang. Jadi apa yang Bang Juma tadi sampaikan, bantah perkataan kami tadi, saya catat nih perikop-perikopnya. Ada 4 poin. Jadi abang bilang tadi nyawanya itu diambil, aku dimatikan. Saya bantah tuh bang ya. Di dalam Yohanes 17, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Kalau manusia bang, aku memberikan nyawaku, tadi bang, mati udah. Tapi Yesus tidak. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Itu bang. Terus soal untuk pemungut cukai tadi bang. Saya suka ini. Yesus pernah mengajar kepada muridnya. Perkataan gini. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Itu bang. Ingat ini bang ya. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Artinya bang, konteks ayat ini, pemungut cukai ini, dia sudah mengatakan, aku akan menjual semua hartaku tadi bang. Dan aku memberikan kepada orang-orang miskin. Itu yang dimasukkan Yesus tadi. Dan itu diajarkan Yohanes kepada orang-orang di situ pada saat masuk surga bang. Bukan berarti karena kita kenal Tuhan, kita itu menjadi orang yang pertama. Bukan itu maksud Tuhan. Pintu surga itu sempit bang. Makanya dikatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Artinya ya bukan berarti karena bangsa Yahudi itu umat pilihan Allah, terus kita patokannya ke umat Yahudi. Nggak gitu juga bang. Tuhan itu memberikan kebebasan kepada manusia bang. Begitu. Jadi ketika firman itu dari sejarah dahulu bang, diberikan kepada bangsa Yahudi, bangsa Israel. Dan kalau sekarang mereka memilih untuk tidak percaya kepada Yesus, maka dikatakan, maka kamu mati kamu mati dalam dosamu. Katanya begitu bang. Itu pilihan. Gak ada yang dipaksa untuk itu bang. Manusia diberi kebebasan untuk itu bang. Jadi saya sudah bantah 4 poin yang Bang Juma tadi bantah bang ya. Silakan. Nathan, gimana Nathan, mau tanggapi? Silakan Nathan tanggapi. Cuma aja Bang Juma, udah terlalu panjang. Oke, silakan Bang Juma tanggapi. Iya, baik. Jadi poinnya kemudian adalah ketika Yesus itu dikatakan menyerahkan nyawanya, ini tidak disifati oleh Tuhan. Tuhan tidak akan mungkin menyerahkan nyawa. Kenapa? Tuhan itu bukan makhluk. Tuhan tidak bernyawa. Tapi dia adalah pencipta daripada nyawa manusia. Yang bernyawa itu makhluk. Tanpa nyawa manusia itu makhluk itu mati. Nah, kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya Yesus itu bagaimana menyembah roh dan kebenaran, ya. Lalu kemudian poin-poinnya Anda sebagai seorang Kristiani tidak tunduk kepada daging, maka justru itu saya katakan, inilah sebabnya kenapa teman-teman Kristen itu menghalalkan segala makanan, karena dagingnya tidak lagi tunduk kepada perintah Tuhan. Sedangkan di dalam kitab saudara sendiri dikatakan adalah lebih baik matamu dicongkel sebelah daripada kau masuk ke dalam kerajaan surga dengan bermata dua tapi ke neraka perginya. Lebih baik masuk ke surga dengan 1 mata daripada ke neraka dengan 2 mata. Artinya apa? Kehidupan manusia kelak itu berdasarkan dengan apa yang dilakukan oleh jasad kita ini. Oleh karena itulah jasad harus tunduk kepada perintah Tuhan. Apa poinnya? Coba kita lihat. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Torah itu batal. Artinya hukum-hukum seremonial itu harus terus dilakukan. Yang membatalkan siapa? Efesus 2 nomor 15, Galatia 5 nomor 1, Roma 3 nomor 7. Itu ajaran siapa? Sementara Yesus sendiri mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Torah itu batal. Nah, inilah yang saya katakan Al-Quran akan mengatakan kebohongan yang dilakukan akan berbias kepada kebohongan yang lain. Lalu kemudian Yesus menghidupkan orang mati. Yesus membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan dan seterusnya. Bahkan kalau boleh saya katakan, Yesus menjadikan matahari terbit dari selatan pun itu hanya sebatas wakil dan duta Tuhan saja.
Manusia biasa tidak mampu melakukan, tapi duta dan utusan Tuhan mampu melakukan apapun yang dikehendaki oleh Tuhan. Makanya tadi di awal saya katakan, coba ditengok di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Allah menjadikan Yesus itu sebagai apa? Sebagai perantara. Untuk apa? Melakukan mukjizat, melakukan tanda-tanda, melakukan kekuatan-kekuatan. Di mana? Di depan Bani Israel. Supaya apa? Bani Israel menerima dia sebagai utusan Tuhan, bukan menerima dia sebagai Tuhan. Kesaksian Yesus, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian saudara Nats, dari kesaksian daripada saudara-saudara Jordan, Ibu Diana dan semuanya. Kesaksian Yesus itu lebih penting. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus ini ketika didudukkan dengan perkara yang benar, dia hanya utusan Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat di tengah-tengah Bani Israel. Maka jangan menuhankan dia. Nah, sedikit lagi. Ketika saudara mengatakan Yesus itu menyerahkan nyawanya dan tidak mungkin diambil nyawanya kalau dia tidak mengizinkan. Tapi di dalam kitab saudara dikatakan lain. Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Berarti dia dihidupkan. Kemudian di dalam Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik orang-orang mati maupun bagi orang yang masih hidup. Lalu kemudian di Kisah Para Rasul 2 nomor 36, seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini poin yang sangat-sangat harus kita hargai. Bahwasanya ketika Yesus minum anggur asam, dia mengatakan sudah selesai, lalu kemudian menyerahkan nyawanya. Yang mengambil nyawanya itu siapa? Allah. Yang memberikan kembali nyawanya siapa? Allah. Apakah Yesus sendiri yang mencabut nyawanya? Tidak. Mustahil Yesus bunuh diri. Mustahil. Lalu poinnya adalah ketika Tuhan mengatakan dirinya di dalam kitab yang saya katakan kepada saudara, kitab Ulangan, Devarim 32, akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan. Yesus di sana dihidupkan, Yesus di sana dimatikan. Berarti otoritas tertinggi ada pada diri Allah dan Yesus hanya utusan Allah. Kembali kepada poin terakhir, bahwasanya Al-Qur'an menjelaskan innama yaftaril katibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Mereka yang mengada-adakan kebohongan adalah mereka yang tidak beriman kepada Al-Quran, dan mereka itu adalah pendusta, mereka itu adalah pembohong. Dan sepanjang dialog saya bisa menjabarkan kebenaran Al-Quran ini. Silakan teman-teman. Oke, silakan. Siapa ini yang mau tanggapi? Nathan. Bu, saya dulu. Bang. Bentar Boleh teman-teman, saya dulu. silakan Kak Diana. Kak Diana kan udah nyimak dari awal kan? Iya, Bang. Oke, Enggak, dia silakan, mau bertanya, Diana. Nathan. Oh, jangan Aku dulu. mau bertanya dan juga nanggapin. Aku mau bertanya sama silakan. nanggapin Kak Nuni. Siapa dulu nih, aku atau Bang Andi atau Bang Jordan? Boleh, kalau boleh saya sedikit saja. Ibu aja dulu. Sebelum- Ibu aja Oke, dulu boleh. diberikan Bang Andi oleh dulu deh, nggak apa-apa. silakan. Loh, katanya ibu. Iya, silakan. Oke, makasih ya Kak. Boleh, Sedikit silakan. saja Kak Diana. Tadi Bang Juma memberikan 5 poin, menyerahkan nyawa, tidak menyerahkan nyawa, begitu Bang ya. Saya coba ajak Bang Juma untuk membaca Yohanes 10 ayat 17 tadi. Tadi Abang bilang beri nyawa jika tidak diizinkan. Bang Juma ternyata sudah membuktikan bahwa Bang Juma tidak membaca ayat itu dengan baik, Bang. Kalau Abang ingin membaca ayat itu, mengerti ayat itu, baca dengan baik, Bang. Tidak boleh dipelintir, Bang. Dikatakan, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Manusia tidak mampu itu, Bang. Nabi apapun tidak mampu menerima nyawa jika sudah dia memberikan. Itu, Bang ya. Terus Bang Juma bilang tadi, tidak diizinkan. Di 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku. Tidak dibilang tidak diizinkan, Bang. Jadi tolong jangan diganti supaya rekan-rekan yang lain tidak salah mengartikan ayat itu, Bang. Begitu. Terus Bang Juma tadi mengatakan jasad harus tunduk kepada manusia, kepada Tuhan. Baik Bang Juma, saya jawab.
Dalam iman Kristen Bang dikatakan tidak ada hubungan antara hidup dan mati. Itulah bedanya kita Bang, Islam dan Kristen. Tidak ada hubungan antara hidup dan mati Bang. Artinya daging itu yang tinggal di dalam tanah busuk menjadi tanah, tapi roh itu tidak akan pernah hancur ketika kita bersama Yesus tadi Bang. Bersama aku di dalam Firdaus, kata Yesus. Dan Yesus bilang, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Bagaimana mungkin jika seorang utusan yang benar-benar Abang maksud tadi itu di dalam Bapa Bang? Tidak ada Nabi mengatakan seperti itu Bang. Nabi manapun tidak ada Bang. Loh, dari perjanjian lama sampai baru nggak ada Bang. Hanya Yesus. Tapi konteks yang dibicarakan Yesus ini adalah asal Yesus itu dari mana Bang? Sudah jelas dia Bang. Aku berasal dari surga, dari atas, bukan dari bumi ini Bang. Tetapi yang menjelaskan status Yesus dari bumi ini adalah firman itu menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia, tugasnya cuma 3 Bang. Saya katakan tadi kepada Bang. Sebagai korban penebusan Bang, Yohanes 3:16, 1 Yohanes 4 ayat 16. Sebagai pelayan, utusan, penyelamat Bang, dalam Yohanes 6 ayat 38. Sebagai yang memberitakan Injil Bang, dalam Lukas 4 ayat 43. Jadi saya tidak mengada-ngada Bangku ya. Terus, Abang tadi juga mengatakan, bumi lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik pun dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Memang benar Bang. Yesus tidak mengubah Abang Gujuma. Pemahaman saudara-saudara muslim selama ini salah. Yesus itu menggenapi Bang. Menggenapi itu bukan 1 tambah 1 tambah dengan 2. Kalau umat muslim berpikir seperti itu Abangku, berarti kalian itu lebih hebat daripada Tuhan. Karena saya tadi bilang sama Bang, siapa yang bisa menghitung kebesaran kekuasaan Tuhan tadi? Umat muslim ternyata, kalian. Kenapa? Karena kalian menghitung yang disampaikan Yesus, aku datang untuk menggenapi. Menggenapi itu Bang bukan berarti 1 tambah 1 tambah 2 Bang. Tapi tidak. Menggenapi itu dalam konteks iman Kristen artinya adalah setingkat lebih baik iman Kristen itu Bang. Itulah yang dibawa Yesus, digenapinya. Dia yang menerima segala konsekuensi dalam perjanjian lama Bang. Karena dalam perjanjian lama ada sekitar 600 sekian hukum Tuhan itu Bang. Satu saja umat itu tidak melanggarnya, dia tidak bisa masuk surga. Tetapi Yesus datang untuk menggenapi 600 sekian itu Bang. Dalam hukum kasih karunia tadi Bang. Begitu Bang kira-kira Bang Juma. Saya bantah di semua statementnya. Oke. Diana silakan. Oke, makasih ya Bang Nats. Aku udah dikasih kesempatan Kak Noni. Nih, aku menanggapi dulu, baru nanti memberikan pertanyaan. Bang Juma, aku jujur ya, aku kasih sebenar-benar angkat jempol banyak lah ke kamu. Karena kamu pemahaman tentang Alkitab, kamu tahu, tapi comot-comot nih. Terakhirlah perkataanmu yang aku tangkap, ya. Kamu seorang muslim, lebih bagus gambarkanlah dirimu seorang muslim. Karena di dalam kitabmu, kamu tuh terakhir bahasamu menghakimi. Di dalam kitabmu, di dalam QS Al-Baqarah 272, tertulis di sini. Aku nggak tahu aku baca terjemahannya saja. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk, Allah lah yang memberikan petunjuk atau memberi taufik siapa yang dikehendakinya, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahi, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, yang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya atau dirugikan. Nah, artinya apa? Kamu jangan menghakimi seperti yang tadi, karena kamu menginginkan Al-Quran dan Alkitab itu mengajarkan dengan hal yang sama. Imanilah dulu imanmu. Jangan kamu hakimi iman orang lain. Karena di Indonesia sendiri memberikan free will kepada setiap penganutnya. Itu yang mau aku tanggapin darimu, ya. Dan pertanyaanku ini. Boleh Bang Nats langsung ke pertanyaanku aja ya Bang Nats, Kak Noni? Ya, silakan. Ya. Pertama, kamu terlalu banyak banget tahu tentang Alkitab. Aku nggak tahu deh. Ya. Pertama, di pembahasan kita kemarin, di room kita kemarin, aku menanggapi kenapa kamu sangat bertentangan Yesus itu kami sembah. Ya.
Karena kamu ingin menyamakan Nabi Isa sama Yesus. Itu perkataanmu di perkataan kemarin. Jadi gini Bang Juma, aku mau tanya, sebenarnya Nabi Isa itu, ya, karena kalau Yesus itu berasal dari firman Allah sendiri. Tapi Nabi Isa itu berasal dari kalimatullah atau hasil dari kalimatullah. Itu pertama yang mau aku tanyain ke kamu. Soalnya banyak banget kamu ini tahu tentang Al-Quran kita, Alkitab kita, gitu. Terus pertanyaan kedua, ini, kalian di Muslim, ya, selama ini kan setiap laki-laki disunat. Kalian tahu nggak sih, sunat itu pertama sekali itu diajarkan pada bangsa apa, gitu loh. Bukan agama Muslim pertama kali yang menganut itu, tidak. Bukan agama Muslim yang mengajarkan pertama kali harus disunat, tidak. Kamu tahu nggak berasal dari mana dulu itu pertama kali sunat? Apakah memang agama Islam yang pertama sekali muncul? Itu untuk disunat bukan Muslim pertama kali. Dan bukan di Arab pertama kali untuk negara yang meyakini harus disunat. Gitu Bang Zuma. Aku hanya mengajukan 2 pertanyaan itu. Makasih. Oke, saya Bu, boleh. Silakan ditanggapi. Siapa lagi yang menanggapi lagi nih? Ya, saya Bu. Ini Jangan pancing-pancing ya Pak ya. Udah kepanjangan, Ya. kasih kesempatan ke Bang Suma. Iya. Jadi Bu, ini dari sekian banyak diskusi saya dengan dia juga dan diskusi-diskusi yang lain, ini yang paling sering dia katakan bahwa menuhankan manusia. Dari penjelasannya tadi juga menyatakan ini. Ini saya kasih analogi tentang bagaimana saya membuat rumah, ya, kemudian saya memotong pohon, batu, dan lain-lain, saya bangun sebuah rumah, tetapi ketika rumah itu jadi, saya tempatkan orang lain, saya nggak bisa masuk ke rumah itu. Pak Jordan. Nah, Pak Jordan, mohon maaf Pak Jordan. Sabar, saya ini analogi tentang bagaimana tentang Allah, bagaimana menuhankan manusia dan tidak mungkin Tuhan menjadi manusia. Jadi ketika dia sudah menetapkan aturan di dalam rumah itu, terjadi kekacauan, tapi dia hanya ngintip dari luar. Artinya begini Pak, begini Bu, bahwa ajaran mereka Allah itu tidak bisa masuk ke dalam ciptaan. Jordan, stop dulu. Tunggu, Itu ini. Diana lagi menanggapi Suma, dia Kristen. Kenapa jadi malah nyerang Diana sih? Oh ya, sorry. Enggak, gini Bang Jordan. Saya mau menangkapkan Bang Jordan, enggak. soalnya karena dia mau menghentikan apa yang saya analogikan ini. Artinya begini, Bukan. Allah yang Maha Kuasa itu ternyata tidak bisa masuk ke dalam ciptaannya itu. Itu ajaran mereka. Ya, jadi dapat dikatakan bahwa Allah itu menjadi seorang narapidana di arsi sana, terpenjara di sana dan Bang tidak Jordan, bisa masuk. Stop. Tunggu Pak, karena di sini saya lihat bagaimana dia tidak mengakui, tidak mungkin Tuhan menjadi manusia. Dan bagaimana mungkin manusia mau dijadikan Tuhan. Inilah yang terjadi. Sehingga dari apa yang saya lihat ternyata saya mau katakan bahwa tadi dia mengatakan ini kan tadi dia mengatakan bahwa kita ini seolah-olah berbohong terhadap ajaran kita ini. Nah, bagaimana ya? Misalnya saya membuat rumah analogi itu, saya memiliki otoritas itu, tetapi saya tidak bisa masuk ke situ. Saya tidak bisa menempati rumah itu. Sementara Allah mereka. Oke, stop. Udah. Ya. Silakan Bang Juma ditanggapi biar gak kepanjangan kan. Tadi kita dari kita udah bicara. Silakan Bang Juma ditanggapin pertanyaan dari Diana. Baik, makasih. Jadi ada beberapa poin yang saya akan tanggapi di sini. Yang pertama terkait Yohanes 17, Yohanes 10 nomor 17. Bang Juma, sorry, maaf Kak Noni. Aku tidak menginginkan kau menyampaikan Alkitab. Aku hanya mengatakan, tolong sampaikan di dalam Al-Qur'anmu. Apakah karena di perkataan kita kemarin kamu ingin menyamakan Nabi Isa sama Yesus? Nah, aku pingin tahu di dalam Al-Qur'anmu ya. Jadi kita bisa luruskan. Jadi jangan selama ini kau samakan itu yang bertentangan di dalam dirimu. Kenapa? Kenapa si Yesus itu disembah? Kenapa si Yesus itu dituhankan? Inilah jawabannya. Jadi aku pingin tahu di dalam Al-Qur'anmu.
bukan di dalam Alkitab kami. Jangan kau bahas tentang Alkitab kami, karena kau belum tentu tahu tentang Alkitab kami, karena kami yang mengimani. Itu harus kutegaskan. Yang kutanya, jangan kau blunder. Yang kutanya fokus. Di dalam Al-Qur'anmu, Nabi Isa itu kalimatullah atau berasal atau yang dihasilkan kalimatullah itu sendiri? Itu pertanyaan pertama. Dan kedua, selama ini kan kalian selalu menekuni sunat. Nah, sunat itu bukan berasal pertama sekali bukan berasal dari Arab. Ya, bukan. Jadi aku mau tahu dulu nih, yang pertama itu tadi, Nabi Isa berasal dari kalimatullah atau dihasilkan dari kalimatullah? Itu dulu jawab. Jangan kamu bahas ke Alkitab. Jangan. Karena kami yang lebih tahu tentang Silakan Alkitab, Bang kami Juma bukan saudara. dijawab. Ya, Sebentar silakan Bu, Bang saya Juma. mau izin turun dulu karena saya melihat bahwa kita memiliki pandangan yang berbeda sehingga ketika saya menyatakan sesuatu seolah dibatasi, jadi saya mau mundur dulu. Bang Zuma, nanti kita ketemu di lain ya, soalnya saya terbatas tadi Bang, ketika saya menjalankan ini dihalangi oleh host. Jadi saya mohon maaf ya, teman-teman. Shalom, Merry Christmas semuanya. Ya, Merry Christmas, Pak. Oke, silakan Bang Juma dijawab Oke, pertanyaan baik. dari Diana. Jadi teman-teman yang tadi saya tidak perlu nanggapi ya terkait dengan Bible yang Yohanes 17, Yohanes 10 nomor 17 dan seterusnya, karena di sini saya dibatasin gitu. Baik, masuk ke dalam pertanyaan saudara tentang Al-Qur'anul Karim. Nabi Isa alaihissalam diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Ini pernyataan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Wahai Isa, anak laki-lakinya seorang wanita berjenis kelamin perempuan bernama Maryam. Engkaukah yang mengajarkan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan juga ibuku sebagai dua Tuhan selain daripada Allah. Isa menjawab, Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku aku mengatakan apa yang bukan hakku. Siapa manusia yang datang kepada Bani Israel yang dituhankan hari ini? Itu dulu poinnya. Yesus. Ya, jadi terjawab di situ. Berarti ketika umat Islam membahas tentang Nabi Isa alaihissalam, Bukan itu. Bukan. Baca ayat Al-Quran An-Nisa. Bukan itu yang ku bahas. Al-Quran An-Nisa. Boleh dijelaskan tentang itu? Kamu jangan An-Nisa ayat berapa? penyimpangan itu. An-Nisa ayat berapa? An-Nisa 171. An-Nisa 171. Oke. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim itu teguran kepada ahli kitab, ya ahlal kitab bila taghlu fi dinikum, jangan kau lebay, jangan kau berlebih-lebihan dalam agamamu. Bukan jangan itu kau... ayatnya. Tidak, bukan itu ayatnya. Jangan kamu asumsikan sendiri. Bacakan Ayat ayatnya An-Nisa ayat berapa? 171. Tadi katanya 171. Di mana Bang Nats? An-Nisa 171 ya Bang Nats? Iya. Itu aku mau tahu ayatnya isinya apa. Jangan kamu pakai asumsi sendiri. Pinter banget kamu. Alkitab kamu asumsikan ayat sendiri. yang saya Al-Quran mungkin kamu bacakan, asumsikan Mbak. sendiri. Baca Ini Alkitab, Al-Quran. baca ayat itu tadi. Baca. Iya, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab jangan kau lebay. Jangan kau melampaui batas dalam agamamu. Bukan itu. Baca, bukan itu. Jangan kamu Wala melarikan, bukan taqulu 'alallah. Jangan kau berkata tentang Allah illal haqq, kecuali dengan perkataan yang benar. Sesungguhnya innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wali kalimah. Apa yang jadi masalah di sana? Sesungguhnya Al-Masih itu adalah anak manusia, anak laki-laki dari perempuan bernama Maryam. Itu adalah utusan Allah. Isa alaihissalam adalah utusan Allah. Dan kalimatnya yang disampaikannya dengan Maryam. Apa yang masalah di sana? Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Apa yang jadi masalah? Kalimat yang disampaikan kepada Maryam, engkau akan hamil dan melahirkan seorang laki-laki, anak suci bernama Al-Masih putra Maryam. Yang jadi masalah apa? Gini, Nggak ada, fokus kan? sama pertanyaanku ya Bang Juma. Ada. Fokus Iya. sama Apa pertanyaanku ya Bang Juma. apa permasalahannya? Jadi kamu jangan menyamakan, jangan kamu samakan Nabi Isa sama Yesus. Ini sangat bertentangan buat kami semua. Berarti, tolong ya. Berarti Nabi Isa itu apakah berasal dari
kalimatullah yang dihasilkan atau diciptakan atau kalimatullah itu sendiri? Itu yang kutanyakan. Kalimatullah itu sendiri atau berasal dari ciptaan dari kalimatullah? Itu dua pertanyaan itu. Apakah Nabi Isa itu, aku ulangin ya, apakah Nabi Isa itu kalimatullah atau yang diciptakan dari kalimatullah? Itu. Ya. Jadi kalimat di sini maksudnya adalah perkataan. Perkataan di sini adalah firman. Jadi kalimat itu bahasa Arab. Halo Bang Juma, Bang Juma, biar aku perjelas ya, gini Bang. Ini loh, Bang Juma ini harus bisa bedain yang namanya creation of the word of God dan dengan the word of God itu sendiri. Masuk kalian ada di tadi. Mohon maaf Bang. Baru masuk kan, kasih kesempatan dulu Bang Suma menjelaskan. Mohon maaf. Silakan Bang Suma lanjut. Iya. Justru Anda yang harus membedakan antara sifat dan perkataan, sifat dan perbuatan. Ketika sifat, Bang Juma, kamu jangan blunder-blunder. Aku hanya bertanya, kamu gini loh, apakah gini? Pertanyaannya hanya dua ini tadi, tiga sih sebenarnya yang tadi. Apakah ya aku ulang ini, apakah Nabi Isa itu berasal dari kalimatullah itu sendiri? Atau yang berasal atau dihasilkan dari kalimatullah, yang dihasilkan dari kalimatullah atau yang dihasilkan dari kalimatullah atau kalimatullah itu sendiri? Mana? Iya semua iya. Tadi ku bilang berasal dari Bang Juma kalimatullah. fokus Iya. ke Bang Juma fokus ke pertanyaan si Diana. Allah itu memiliki sifat. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi Allah memiliki sifat di mana Allah ketika dia ingin mencipta, maka dia cukup berkata. Kenapa Isa alaihissalam dikatakan kalimatuhu? Kenapa? Karena Allah berkata hamil. Hamil dia tidak melalui proses senggama antara laki dan perempuan seketika hamil. Makanya dikatakan berasal dari perintah Allah. Maryam hamil berdasar dari perintah Allah gitu. Sebentar dulu ya Diana sebentar dulu. Kasih dia biar dia selesaikan dulu baru di. Enggak, dia terlalu banyak panjang-panjang kali lebar, Kak. Jadi gini Bang Juma, aku tahu maksud dia apa. Bang Juma jadi gini, kamu gak usah panjang kali lebar ceritakan segala macam. Aku hanya tahu jawabannya. Nabi Isa itu berasal dari kalimatullah atau hasilnya dari kalimatullah itu sendiri. Hanya itu doang. Sama. Hasil dari kalimat Allah. Jadilah manusia, jadi dia manusia. Berarti Isa alaihissalam berasal dari perintah. Nabi Isa berasal dari sifat al-kalam yang melekat pada diri Allah. Allah yang berkehendak. Oke, jadi gini Bang Juma, berarti hasil dari kalimatullah itu sendiri ya, bukan kalimatnya, bukan kalimatullah, tapi hasil, ya? Ya, kita kunci ya, hasil dari kalimatullah, bukan kalimatullah itu sendiri. Nah, ini dia. Sedangkan Yesus kami yang ingin kau sama-samakan Nabi Isa, itu adalah kalimatullah itu sendiri, firman itu sendiri, bukan hasilnya. Berarti berbeda ya? Salah. Anda keliru. Anda keliru ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah firman itu sendiri. Anda keliru. Keliru besar. Kamu nggak lebih tahu tentang kami. Ini ayatnya. Faktanya. Ya. Ini ayatnya. Sayangnya saya tidak diberi ruang untuk menjelaskan. Ini ayatnya yang mengatakan Yesus itu berasal dari firman. Bukan kamu yang lebih tahu. Kan aku sudah bilangi. Kok berasal kamu dari yang firman. menjelaskan tentang Alkitab? Nah, berasal dari firman. Ayo. Ini aku bacakan. Aku bacakan ya. Ya, aku bacakan di dalam Injil Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah Dia jadikan. Itu Allah. Nah, aku oh my God. Itu Allah. Tengok ayat 14 ya. Di sini jelas tertulis firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa dengan penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi gini ya, dari perkataanmu kita ambil bisa kesimpulan Nabi Isa itu hasil dari kalimatullah, bukan kalimatullah. Sedangkan selama ini kamu ingin menyamakan Yesus dengan Nabi Isa itu sama. Bukan di sini ingin jelas menyamakan. Berbeda. Lah, kaidahnya memang sama. Yesus itu berasal dari mana? Yesus itu firman itu sendiri, bukan hasil dari firman. Bukan dari hasil firman, tapi firman itu sendiri. Karena firman itu sendiri adalah Allah itu sendiri. Betul menurut Anda seperti itu? Berarti Maria melahirkan
berarti Maria melahirkan Allah. Melahirkan pemberian dari roh Allah. Udah. Isa itu Rasulullah wa kalimatuhu. Faktanya Anda mengingkari ketika yang dilahirkan Maryam itu Makanya, ternyata bukan sebenarnya firman, bukan aku yang bukan mengingkari. Allah. Anda yang tidak paham sama Al-Quran Anda sendiri. Kan Anda yang Sekarang tadi saya tanya, menjelaskan yang bahwasanya dikandung Maryam, yang dikandung Maria 9 bulan itu firman Allah atau Allah Bang itu Juma, sendiri? Bang Juma, kau Begini, kebanyakan Bang. membaca, Kak Diana, Kak kau Diana. kebanyakan membaca Kak dan Diana. memahami. Kak Diana, Bentar, Bang. sebentar. Yang dilahirkan Dulu, Bang Juma. yang dilahirkan Maria itu firman itu sendiri atau manusia? Itu dulu poinnya. Iya, baik. Bang Juma, begini Bang Juma. Nah, kalau Ya, boleh saya silakan. menengah ya. Maksud Kak Diana itu kan Bang Juma, sebenarnya dia membuktikan dalam keyakinan Abang, apakah Isa itu kalimatullah itu atau dia hasil ciptaan, hasil dan dia itu beda Bang ya. Dua-dua beda konteks. Terus Abang bilang tadi, Bang membahas tentang Maria melahirkan Yesus, apakah melahirkan Tuhan? Konsep Abang itu salah. Tadi saya sudah bilang sama Abang dari awal. Dasar ilmu pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dalam konteks kalian saya nggak tahu Bang ya. Tapi dalam konteks kami itu percaya. 100% ya dan amin. Tidak ada sanggan untuk itu Bang Juma ya. Terus tadi kalau boleh saya jawab, saya nuliskan begini Bang Juma. Apakah Bang Juma sepakat dengan saya nih? Manusia dan Tuhan itu beda Bang Juma. Betul, sepakat. Berbeda, sepakat Bang ya. Pertanyaan kedua Bang, apakah Bang Juma sepakat dengan saya manusia itu apapun ceritanya tidak bisa menjadi manusia? Maksudnya? Apakah Bang Juma sepakat dengan saya manusia itu tidak bisa menjadi Tuhan apapun asalnya dan ceritanya? Sepakat, Bang. pasti. Pertanyaan Ya. ketiga Bang Juma. Ini kalau yang Bang Ya. Juma mau jujur ya bicara kebenaran tentang keyakinan Bang. Menurut Bang Juma, apakah Bang Juma sepakat Tuhan Abang itu Bang mampu nggak menjadi manusia? Enggak sepakat. Oh nggak sepakat. Berarti Tuhan Nggak Abang sepakat, tidak maha ya. kuasa. Selesai Bang. Sudah. Oh, bukan. Anda Pertanyaan simpel salah. Bang ya. Bang, gini Bang. Begini. Simpel Bang. Oke. Baik, saya balikkan satu pertanyaan kepada saudara. Ketika Yesus menjadi manusia, apakah Yesus maha kuasa? Oh jelas. Ya, jelas. Ya dan Maha amin, kuasa. Bang. Coba tunjukkan dalilnya ketika dia manusia, dia maha kuasa. Coba. Dalilnya kata tadi bilang Bang. Bentar, Ini bentar, saya kasih bocoran. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu perkataan siapa? Cuma Baik, Nah, saya jawab. aku Bang tunjukkan Juma. ayatnya samamu Bang Juma. Sebentar, Aku udah Kak bilang. Ya, silakan. Tolong tunjukkan kepada saya ayatnya di dalam kitab saudara. Yesus yang manusia itu maha kuasa. Silakan. Maha kuasa Bang Juma. Baik Bang Juma. Tadi saya sudah Ya, bahas sama Bang Juma. silakan Dalam saudara-saudaraku yang saya tadi kasihi, Bang. silakan. Dalam Yohanes Tunjukkan 10 ke tadi, saya Bang. dalilnya Baik, di Bang. mana Yesus mengatakan dirinya maha kuasa. Bang Juma, kemahakuasaan Yesus Mm-mm. itu dia dibilang, aku tidak membutuhkan kesaksian dari manusia, baik dari Bang Juma Saya sendiri ataupun minta Nabi Abang. dalil. Sebentar Bang. Ingat, Sebentar, Bang. saya jawab Anda dulu, Bang. mengatakan Allah tidak maha kuasa karena tidak menjadi manusia. Nah, sekarang coba tunjukkan ke saya ketika menjadi manusia, Bang Juma, saya Tuhanmu jawab. maha kuasa. Coba. Mana Ya, dalilnya sebentar, Yesus maha teman-teman, kuasa? Ada sebentar. enggak? Sebentar. Juma, Jadi begini Bang Juma, begini Bang. Saya mau buktikan ke Bang Juma, kemahakuasaan itu seperti apa? Silakan tunjukkan Nah, dalilnya alasan seperti Kristen Allah kami menyatakan enggak. diri, Karena kami- akulah Allah yang maha kuasa. Iya. Nah, sekarang mana Yesus mengaku akulah Allah maha kuasa? Ada enggak dalilnya? Karena ada dalil yang mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tolong bantah data itu dengan menunjukkan Bang, Yesus mengaku tadi maha sudah kuasa. dibilang, Silakan. Saya sudah jawab sama Bang Juma tadi Bang ya. Ayat, saya Yohanes butuh 10 ayat, tadi. Bung. Saya Iya butuh Bang, pengakuan santar Bang Yesus. Juma, kasih saya menjelaskan. Jangan dijelaskan. Saya minta ayat pengakuan Yesus. Ada enggak bahwa Bang dia maha Juma, kuasa? Bagaimana Silakan. saya menjelaskan sang Bang Juma? Saya nggak butuh penjelasan. Saya butuh Anda menunjukkan data mengaku Baik. Yesus dia maha kuasa. Silakan. Tenang dulu Bang, tenang, jangan panik. Udah Bang, tenang kali aku ini. Ya. Sambil ongkang-ongkang kaki. Bang, Udah Apalagi ada keter dia tuh, udah mau Bang. ketahuan dia tuh Nabi Isanya Bang. siapa. Bang. Udah keter dia tuh. Sebentar. Aku baca teman-teman ayatnya. Tenang. Udah, Diana, Ya, Diana, silakan, tidur dulu, silakan. Diana. Ada. Biar, Satu biar, orang biar tolong si Bang bacakan Adi. ayatnya Yesus maha kuasa. Silakan. Sebentar, saudara-saudara. Bang Adi, Wahyu bentar. Silakan Kak Diana. Ya, silakan. Enggak, Desi nih, Bang. Wahyu Bang, Kak 1 Desi, Kak ayat Desi. 8. Iya, Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Wahyu Alfa 1. dan Omega. Apa Allahu lu, Bang Akbar. Juma? Saya Ini minta dia maha kuasa. Tunggu dulu. Dalilnya Aku baca mana? dulu.
Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah itulah Bang. Oke. Allah ada maha Boleh kuasa, saya maha kuasa. bacakan ayat satunya? Ayat satunya. Boleh Bang, silakan Bang. Boleh, silakan. Saya bacakan ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya dan diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Itu yang dikatakan oleh Yesus, ilham, wahyu yang dikaruniakan oleh siapa kepada dia? Ayo dong. Gimana tadi ulangin? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Yesus mendapatkan karunia wahyu yang disampaikan di dalam Wahyu 1 nomor 8 itu karunia dari mana? Dalam Wahyu 1 nomor 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Aku ini siapa? Firman Tuhan Allah. Siapa yang ada dan sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa? Siapa? Itu Yesus. Yesus, Bang. Oh, bukan Yesus sendiri. Bukan Allah. Allah yang maha kuasa, bukan No. Yesus.